nih buat rekan-rekan mahasiswa, buat teman-teman saya semua yang udah mau nyempetin waktunya di hari Sabtu. Kita kumpul, menghadiri sharing session, dan semoga hari ini bisa memberikan manfaat dan wawasan yang luas untuk kita semua. Baik, sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Ainaya Zahra, dan hari ini izinkan saya yang akan menjadi moderator untuk membantu jalannya sharing session hari ini. Oke, baik. Langsung saja nih. Hari ini kita kedatangan guest star yang alias alumni kita juga. Sebelumnya izinkan saya menyapa. Halo Ibu Rahayu. Halo Mbak Oke, Aina ya. iya, salam kenal Ibu. Kakak. Salam kenal. Jangan Oke, ibu, kalau boleh kakak tahu. aja kakak. Oh, Kakak aja. Oke, Kak Rahayu ya. Padahal udah ibu-ibu ya, nggak mau dipanggil, nggak mau dipanggil ibu. Pokoknya kakak. Oke, Kak. Ya. Kita langsung mulai aja. Perkenalkan semua teman-teman, ini alumni kita, Ibu Rahayu, alumni dari PJJ Manajemen Binus Online. Kemudian beliau hari ini akan membawakan topik yang sangat penting, yaitu mengenai bagaimana tetap menjaga motivasi selama penulisan tesis. Pastinya seperti yang kita tahu bahwa motivasi ini penting agar kita bisa menyelesaikan tesis dan berjalan semuanya hingga selesai. Oke, boleh langsung saja kepada Kak Rahayu. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahayu Purnamasari. Seperti yang tadi Kak Ina bilang, saya adalah wisudawan 64 ya di alumni BINUS Online Learning, jurusan Business Management. Saat ini saya bekerja di PT Lion Superindo sebagai Store Improvement Specialist. Untuk kali ini saya akan sedikit bercerita ya tentang pengalaman saya dalam menjaga motivasi selama menjalani penulisan tesis ya. Ini share screen mungkin ya. Sebentar, saya share screen dulu. Oke. Ya. Jadi background dulu ya, kita bicarakan kenapa sih harus tetap menjaga motivasi selama penulisan tesis ini. Seperti teman-teman udah mulai nulis tesis belum nih? Atau masih semester berapa? Udah mulai, Kak. Saya sendiri Udah juga udah mulai, mulai. sudah mulai ya. Ya seperti mungkin teman-teman juga pasti mengalami ya, mengalami bahwa dalam penulisan tesis ini banyak tantangannya. Tantangannya itu bukan cuma di perkuliahan, dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya. Kalau saya waktu itu tantangannya cukup lumayan berat. Karena waktu itu pas pandemi, saat pandemi, terus saya kan sudah berkeluarga sambil bekerja juga, jadi double-double ya tantangannya. Eh, Udah gitu, keluarga sempat kena COVID juga. Jadi ya luar biasa. Jadi kenapa harus tetap menjaga? Karena tantangannya memang luar biasa gitu dalam perjalanan penulisan tesis ini gitu. Jadi harus harus kuat-kuat gitu. Kalau enggak bisa ya saya melihat beberapa orang di sekeliling saya ada yang pengalamannya itu banyak mentok saat penulisan skripsi atau tesis ini sampai mengulang beberapa tahun gitu sampai ada yang 6 tahun baru lulus udah mentok gitu terpaksa itu pun harus lulus gitu kan sayang sekali kan kalau sampai terjadi seperti itu karena apa kita waktunya kita dikejar waktu kan. Tentunya semakin kita cepat lulus semakin baik gitu kan karena eh, kelulusan kita ini tentunya berpengaruh juga pada kehidupan kita sehari-hari ya. Waktu waktu kita jadinya tidak terbuang percuma gitu ya, tidak terbuang sia-sia karena kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk hal lain gitu ya. Terus juga eh, tentunya biaya ya. Kalau kita ngulang kan nambah biaya lagi, apalagi saya biaya sendiri waktu itu kan, biaya kuliah sendiri, bayar sendiri. Jadi terasa banget nih kalau misalnya saya nggak menjaga motivasi dalam penulisan tesis ini, sayang sekali gitu, banyak banyak waktu terbuang, banyak biaya terbuang. Eh, jadi ya tentunya harus tetap berusaha untuk menjaga motivasi agar tesis ini bisa diselesaikan dengan baik, tepat waktu ya,
dan dengan hasil yang optimal. Kenapa tujuannya ya ini balik lagi. Setelah ada latar belakang kenapa harus menjaga motivasi, tujuannya adalah tentunya supaya kita bisa wisuda tepat waktu. Supaya kita bisa wisuda tepat waktu kan harapannya kalau kita wisuda tepat waktu kita juga bisa ini apa namanya merancang nih masa depan kita selanjutnya kita mau bagaimana gitu ya. Terus harapannya juga dengan kita tetap menjaga motivasi hasil yang didapatkan lebih optimal ya. Tentunya bisa sesuai harapan, bisa sebaik-baiknya nih bukan cuma asal nulis tesis asal jadi skripsinya selesai gitu ya. Tapi hasilnya benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau saya terus terang targetnya tesis saya maunya nilainya A. Karena saya udah ngitung-ngitung IPK saya harus sekian. Kalau saya mau dapat sekian, saya tesisnya harus dapat A gitu. Saya kalau bikin target sengaja tinggi-tinggi, jadi supaya semangat, supaya nanti hasilnya juga kalaupun tidak sesuai harapan, nggak jatuh-jatuh banget gitu maksudnya. Jadi hasilnya lebih optimal dan tentunya nanti kalau kita lulus tepat waktu, hasil hasil dari apa pembelajaran kita selama kuliah ini hasilnya optimal, tentunya kita akan lebih mudah untuk mencapai pencapaian karir yang lebih baik ya. Kalau saya kan waktu itu kebetulan sudah bekerja. Jadi waktu itu saya selain kuliah juga di kantor itu sedang proses promosi promosi dari senior staff untuk ke supervisor gitu ya. Jadi ini juga cukup cukup menentukan ya, maksudnya untuk pencapaian karir saya. Lalu apa saja sih yang diperlukan untuk menjaga motivasi kita selama penulisan tesis ini? Yang pertama adalah mengelola tim karena di BINUS itu kan kita tesisnya berkelompok ya, tidak sendiri. Jadi kita harus berusaha untuk mengelola tim dengan baik. Lalu kita juga harus mengelola waktu dengan baik, mengelola tugas-tugas yang ada dengan baik dan mengelola emosi ini sangat penting. Bagaimana sih mengelola tim? Ini harus dimulai dari sebenarnya mengelola tim ini bukan dimulai saat kita mengerjakan tesis ya, saat apa, memulai penulisan tesis, tapi harusnya dimulainya saat kita memulai perkuliahan. Teman-teman harus mulai membangun apa hubungan yang baik dengan teman-teman di kelas, teman-teman di perkuliahan ya. Karena apa? Nanti kita harus mencari nih kelompok tesisnya mau sama siapa. Sebisa mungkin dipilih teman-teman yang memang kita bisa apa nyambung ya komunikasinya. Kita bisa sejalan visi misinya, kita punya semangat yang sama, kita punya bisa saling melengkapi. Misalnya waktu saya cari teman karena saya waktu itu merasa saya di apa namanya membuat materi presentasi kurang nih kayaknya gitu. Ada teman saya yang kebetulan dia jago nih bikin presentasi, terus uh, saya ajak gabung. Terus juga apa namanya ada teman yang satu lagi memang kita apa dalam tugas kelompok itu memang kita cocok gitu, sama-sama apa rajin lah ibaratnya gitu ya, sama-sama semangat dalam mengerjakan tugas. Jadi ya kami bertiga minimal sudah sejalan gitu, nggak nggak timpang gitu, sudah bisa jadi tim yang solid gitu. Nah terus komunikasinya juga harus baik. Jadi selama perjalanan tesis ini eh, cukup ini teman-teman baru terlihat gitu ya. Eh, Menjaga hubungan ini sangat sulit, menjaga komunikasi ini sangat sulit karena setiap orang merasa sibuk. Kita kan semua bekerja, karena setiap orang merasa sibuk, masing-masing sibuk. Nanti kalau misalnya saat apa namanya mau bimbingan aja nih, menentukan jadwal bimbingan aja, aduh aku nggak bisa gitu, aku ada ini gitu. Jadi tuh komunikasinya harus dijaga benar-benar, jangan sampai apa ada apa namanya miskomunikasi atau jangan sampai ada perdebatan yang nggak perlu gitu. Maksudnya kalau misalnya ada masalah juga harus dibicarakan dengan baik-baik karena pengalaman saya di teman-teman lain di kelas ada yang sampai slack waktu mengerjakan tesis ini sampai setelah selesai sidang pun mereka berantem gitu nggak jadi nggak baik hubungannya gitu padahal awalnya nggak ada masalah tapi karena saat penulisan tesis ada masalah jadi bermasalah dan itu sangat tidak enak kan tentunya ya. Tadinya kompak gitu begitu gara-gara nulis tesis ada yang tidak sepaham jadi tidak baik hubungannya itu juga nggak enak gitu
Sebisa mungkin kalau saya berusaha, kalaupun ada kesalahpahaman diselesaikan dengan baik, gitu. Lalu pembagian tugas juga sangat penting. Karena apa? Karena kita semua sangat sibuk, jadi harus jelas nih pembagian tugasnya. Eh, Misalnya siapa yang mencari apa namanya materi-materi yang berkaitan dengan bab satu, misalnya materi-materi pendukung yang akan menjadi latar belakang dari penulisan tesis kita. Terus lalu siapa yang mencari jurnal-jurnal gitu ya. Lalu siapa yang apa namanya nanti akan kita sebenarnya sih semua semua ikut bagian ya, tapi dengan pembagian tugas ini kan eh, udah jelas nih kamu pegang part apa, aku pegang part apa gitu. Tapi nanti tetap begitu di-compile, digabungkan, tetap kita bahas lagi gitu, kita bahas bersama. Saat bimbingan juga nanti akan semuanya tetap harus tahu nih setiap bagiannya, tapi kita sudah jelas nih pembagian tugasnya supaya apa? Supaya tidak ada double gitu, tidak double-double. Kecuali memang nanti ada yang, oh aku ternyata yang ini nggak dapet nih, bisa dibantu nggak gitu. Seperti itu. Lalu tips selanjutnya adalah kita bagaimana kita mengelola waktu. Jadi di awal eh, ini tesis kan di awal penulisan tesis ini kita sudah menentukan ya kita mau judulnya apa, topiknya apa gitu ya. Terus kita mulai buat timeline nih. Kita mau mau selesainya kapan gitu ya. Mau selesainya kapan terus kita atur nih waktunya. Tanggal sekian kita sudah mulai ngerjain apa, kita setting jadwalnya karena kan waktu tesis ini nggak lama ya. Kalau nggak salah 3 bulan. Itu juga sebelumnya sudah ada pra tesis kan ya. Materi saat mata kuliah apa namanya, penelitian ya, riset dan metodologi kan sudah mulai tuh. Nah, udah mulai dipikirkan. Jadi teman-teman sudah mulai bikin timeline supaya jelas deadline-nya kapan nih, kita harus selesai bab satu kapan, kita harus selesai bab dua kapan, kita harus selesai bab tiga kapan, dan selanjutnya itu harus sudah jelas. Lalu dibuat to-do list hal-hal apa aja yang mau dikerjakan dari timeline itu didetailkan lagi. Kita misalnya saya misalnya bagian bab dua saya cari jurnal, terus kan banyak tuh yang harus dicari gitu kan. Itu mulai dibikin listnya, terus kayak buku-buku apa yang mau jadi referensi, misalnya mau cari buku apa, mau cari jurnal apa, itu mulai dibikin dibikin listnya. Lalu kalau kalau sudah kan ditanda itu akan lebih memudahkan, jadi teman-teman nggak bingung. Sudah terorganisir gitu, apa namanya, apa-apa saja yang sudah dikerjakan dan belum gitu, sudah ada listnya. Dan jangan menunda-nunda apa namanya, eh, mengerjakannya, karena nanti kalau sudah bertumpuk akan sangat pusing ya. Tiba-tiba waktunya sudah mau habis nih gitu. Jangan, sebisa mungkin selagi ada waktu langsung saja dikerjakan gitu. Karena kan kita semua pasti punya kesibukan. Kalau misalnya kita tunda nanti akan menumpuk dan itu akan menghambat ya proses penulisan skripsi kita. Lalu kita juga harus konsisten gitu. Maksudnya eh, semangatnya ini tetap dijaga gitu. Eh, Tetap konsisten, karena nanti kalau misalnya kita lupa sedikit aja, maksudnya kita santai-santai sedikit, nanti keterusan santainya gitu, akhirnya malah keteteran. Nah, ini selanjutnya adalah mengelola tugas. Sorry, sorry. Mengelola mengelola tugas ini kita bisa menggunakan tools ya. Kalau kami waktu itu menggunakan Google Doc. Jadi kalau misalnya apa namanya, sudah ada update gitu, sudah ada yang dikerjakan, langsung diupload di Google Docs. Jadi semua bisa melihat. Lalu misalnya ada yang harus direvisi pun bisa terlihat sama teman-teman yang lain. Misalnya ada ide, atau ada pendapat dari teman-teman yang lain, walaupun misalnya bukan tugasnya dia, tapi masih bisa gitu ditambahkan di situ, bisa ditandai ya, bisa di remark sudah sampai mana, terlihat progresnya. Nah, ini juga kalau ada update, jangan sampai terlewat. Karena saya juga kemarin ada pengalaman, salah saya ya, karena kemarin terlalu, karena pembagian tugas tadi terlalu percaya sama temen, itu akhirnya eh, saya fokus di bagian saya, karena bagian saya aja udah banyak gitu ya. Akhirnya eh, teman saya terlewat update, dan itu bermasalah gitu ya.
bermasalah sampai akhirnya kami harus sidang ulang karena itu. Jadi ini update-nya harus jelas, semua tim harus tahu. Lalu jika ada kendala ya, ada problem harus dicari nih solusinya teman-teman. Harus bagaimana kita bisa konsul ke dosen pembimbing dan kita juga bisa berdiskusi kan ya. Misalnya eh, apa ya, ada mentok nih di bagian ini nggak ketemu gitu ya, maksudnya jurnalnya. Terus misalnya atau oh kayaknya kita harus ganti judul nih gitu ya, harus ganti judul. Tapi jangan jauh-jauh misalnya masih yang topik yang sama tapi judulnya sedikit ditambahkan atau apa gitu ya. Ini harus harus sama-sama mencari solusi terbaik ya. Eh, kita dengan tim dan dengan dosen pembimbing bagaimana solusi terbaik agar bisa berjalan dengan lancar dalam tesis ini. Lalu kita review nih dari semua apa namanya bagian-bagian penulisan skripsi yang sudah terkumpul, kita review, kita baca kembali dari bab 1 sampai dengan akhir, apakah sudah sesuai, apakah ada yang terlewat, yang seperti tadi update tadi, apakah ada yang perlu ditambahkan, atau apakah ada yang dikurangi gitu ya, harus dikurangi. Tentunya review ini bersama-sama ya, dengan dosen pembimbing dan teman-teman di tim kita ya. Lalu ini kayak saya cepat banget ya. Lalu ini apa? Mengelola emosi. Bagaimana sih mengelola emosi? Ya, ini pertama yang paling penting adalah dengan diri sendiri. Teman-teman tentu punya cara masing-masing ya untuk mengelola emosi diri sendiri ya. Bagaimana supaya kita bisa rileks, bisa tetap tenang. Seperti saya waktu itu, terus terang saya sempat agak stres ya karena luar biasa berat tantangannya selain eh, waktu itu pandemi, sekeluarga kena COVID, terus dikejar-kejar kerjaan juga karena saya lagi promosi, otomatis saya dapat tambahan kerjaan baru, lalu juga apa namanya eh, anak-anak sakit, terus tesisnya juga kan deadline-nya sudah dekat gitu ya. Jadi eh, harus bisa bisa mungkin bagaimana saya supaya bisa tetap tenang gitu eh, agar skripsi ini tetap bisa tesis ini bisa tetap dijalankan dengan baik gitu ya, tetap bisa berjalan dengan baik. Saya sampai sempat eh, bimbingan sambil gendong-gendong anak lagi sakit gitu ya. Karena waktu itu kena ini apa namanya COVID, anak saya rewel banget. Terus sambil bimbingan, sambil bahas tentang ini apa namanya pembahasan survei, hasil survei waktu itu. Luar biasa memang. Sempat juga waktu itu harusnya sudah saya kerjakan, sempat tertunda karena itu gitu ya. Jadi benar-benar harus ngencengin nih apa motivasi ke diri sendirinya gimana, cari cara gimana supaya bisa tetap tenang, tetap rileks gitu ya. Selain apa namanya mungkin teman-teman bisa apa mungkin mengerjakan hobi gitu ya sebentar gitu ya, keluar, jangan dipaksakan kalau lagi ibaratnya kalau lagi mumet gitu ya, jangan dipaksakan. Jadi sejenak mungkin kita perlu istirahat, perlu apa namanya dengar musik atau kita melakukan hobi kita gitu ya. Tapi jangan kebablasan juga gitu, maksudnya itu cuma buat eh, cara kita buat menenangkan diri aja gitu ya. Lalu juga kita hubungan dengan tim ini tetap dijaga gitu ya. Maksudnya mengelola emosi tim juga karena ini penting banget kalau sampai tim kita juga pasti kan semua punya emosi masing-masing, punya tantangan masing-masing. Terus kalau misalnya semuanya emosi bisa mandek nih, bisa bisa mentok di jalan. Saya aja sempat mengalami teman saya agak emosi waktu itu, teman kelompok saya karena apa? Kebetulan waktu bimbingan itu dia nggak bisa hadir karena dia kan sibuk katanya apa namanya sedang keluar kota. Jadi otomatis saat bimbingan dia tidak hadir, cuma saya bertiga, dosen pembimbing saya dan teman yang satu. Nah, waktu itu ada revisi dari dosen, ada yang minta diganti gitu di bagian dia, di yang harusnya dia kerjakan gitu diganti. Saya bingung ya, maksudnya karena waktu itu dia nggak hadir, tapi dosen minta diganti, otomatis kan kita kerjakan ya apa yang diminta dosen. Nah, begitu diganti, diinfo ke dia, dia komplain kok kerjaan dia diganti-ganti gitu. Tersinggung gitu ya.
Nah, itu harus ini, teman-teman harus bisa menyampaikan dengan baik, jangan sampai jadi berantem ya cuma gara-gara itu ya. Ya minta maaf, maksudnya minta maaf aja ya, maaf ini karena permintaan dosen untuk bagian ini harus direvisi. Waktu itu kan kamu nggak hadir, jadi terpaksa kami revisi gitu ya. Makanya ini diinfo nih update-nya seperti ini gitu. Jadi jangan sampai baper-baperan teman-teman. Misalnya teman kita lagi emosi ya kitanya harus bisa ngontrol jangan sampai ikutan emosi gitu karena pasti semua merasa benar nggak ada yang merasa salah gitu jadi harus bisa cool down ya harus bisa sabar-sabar deh pokoknya gitu walaupun kira kok gitu banget sih gitu saya harus bisa sabar-sabar lalu juga sama dengan dosen pembimbing juga ya dosen pembimbing jangan sampai kesel sama kita ini penting banget gitu. Jadi harus menjaga emosinya dosen supaya dosennya harus dibaik-baikin gitu. Maksudnya jangan sampai dosennya nanti jadi ya udah terserah kalian gitu jangan sampai kayak gitu ya. Kalau eh, harus baik-baik hubungan dengan dosen pembimbingnya. Kebetulan saya dapat dosen pembimbing yang baik banget ya, baik banget Pak Hardiansyah itu baik banget. Eh, eh, ini juga jadi ya apa yang beliau apa minta untuk direvisi ya dikerjakan aja gitu, dituruti saja, nggak usah banyak defense, nggak usah banyak alasan gitu. Karena nanti repot juga kalau dosennya udah nyerah nggak mau bimbing kita, kita mau gimana gitu ya. Harus dijaga baik-baik gitu ya. Lalu juga keluarga dan teman ini hubungan antara keluarga dan teman juga sangat penting buat membantu kita ya. Ini support system kita kan ya. Saya kebetulan keluarga saya sangat suportif, saya punya suami yang sangat suportif. Jadi kalau saya sibuk mengerjakan tugas kuliah, mengerjakan tesis, suami saya yang pegang teman apa pegang anak-anak gitu ya, ngajak main anak-anak gitu ya. Jadi sangat terbantu, ibu mertua saya juga sangat baik gitu ya. Jadi keluarga orang tua saya juga sangat support waktu saya ada sidang ulang tuh ya. Kan sempat down, sempat nangis-nangis gitu ya beberapa hari gitu ya mau sidang ulang karena harus ada yang diperbaiki. Itu orang tua saya sangat support gitu ya, sangat sangat memberi memberi masukan ya udah sabar aja kerjakan saja jalani saja gitu ya. Alhamdulillah walaupun ya sempat nangis-nangis tapi bisa bisa semangat lagi gitu, nggak berhenti. Jadi habis itu saya bisa ya udah berarti saya harus begini yang harus diperbaiki ya diperbaiki saja gitu sudah tahu nih oh salahnya di sini kurangnya di sini kita perbaiki saja itu penting banget support keluarga dan teman dan ada hal lagi yang paling penting adalah berdoa dekat dengan Tuhan ya karena semua yang ada di dunia ini kan atas kuasa Tuhan jadi kita tidak bisa apa-apa tanpa tanpa izinnya tanpa ridhonya jadi harus mendekatkan diri dengan Tuhan ya. Paling dari saya sementara itu mungkin ada yang mau tanya-tanya boleh. Saya sebenarnya mau sharing video saat sidang tadinya, tapi pas saya play tadi ternyata mentok nggak jalan, rusak kayaknya. Jadi mohon maaf. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau mau sharing. Terima kasih. Sorry. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Rahayu atas Iya. sharingnya. Izin teman-teman, mungkin kita boleh langsung dulu ke speaker kedua, nanti setelah itu baru kita akan ada tanya jawab. Oke, kepada Ibu Liana, suara saya terdengar Ibu? Terdengar Ibu Aina. Thank you. Oke, oke teman-teman semua, kita lanjutkan kepada pemaparan dari Ibu Dr. Liana yang akan menjelaskan mengenai bagaimana kita mencari jurnal utama dan novelty dari riset penelitian kita. Tentunya topik ini berguna banget buat kita yang mau nulis skripsi ini. Oke, pada Ibu Liana kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Aina. Terima kasih Bu Rahayu nih ya sudah memberikan tips-tips memotivasi bagaimana ya. Jadi sebenarnya benar banget tadi dari Ibu Rahayu ke alumni kita ya, Kakak Rahayu nih ya. Bahwa motivasi selama menyusun skripsi itu juga perlu banget ya. Karena kita kan komunikasi harus juga dengan teman tim ya. Sama juga dengan dospem ya. Jadi benar banget tolong rekan-rekan itu menjaga emosi ya, menjaga silaturahmi dengan Ya. tim-timnya gitu ya. Karena kalau kalian bilangnya, aduh udahlah, jadi udah sering terjadi kayak perceraian antara Betul. dosen pembimbing atau perceraian antar sesama teman gitu loh. Jadi semoga itu tidak terjadi buat Anda-Anda yang saat ini sudah mendengarkan webinar ini gitu ya.
kan sekarang ini udah mau masuk angkatan yang untuk penulisan November, Bu Rahayu. Ya, tesis baru untuk masuk. Mereka itu udah melalui proposal. Ada beberapa mungkin yang belum. Ada beberapa yang ikut ini karena mereka mau ikut kompetisi tesis sekaligus kompetisi itu, Bu. Jadi kayak dulu ada namanya Pekan Kreatif Mahasiswa. Mungkin kalau Ibu Oh, Rahayu keren ingat ya. ya. Ya, pernah ada ya. Jadi Ya, tesis itu dijadikan kompetisi. Jadi sambil mereka bikin tesis, tesisnya itu bisa dimasukin jadi kompetisi gitu. Nah, ke tahun depan itu ada dibuka namanya PKM sih tahun 2025 dan bisa dapat pendanaan dari pemerintah kalau memang seandainya masuk ke PIMNAS gitu ya. Jadi mereka ini pengen lah. Jadi sekali saya bilang sekali dayung dua tiga pulau terlampaui luar biasa. ya. Keren Ya, teman-teman. jadi Semoga sukses ya. semoga ini bisa selesai ya bagi Anda Amin, semua yang amin. ikut gitu ya. Jadi Amin. total semua kalau saya ngelihat di daftar persiapan itu ada ratusan. Tapi mereka ini adalah terselektif punya kayaknya nih, yang pengen banget gitu ya, yang ikut untuk hari ini bela-belain di hari Sabtu itu buat nonton webinar, lalu kemudian ya semoga setelah ini Anda-Anda semua itu sudah siap dengan kerangkanya, ya kan, lalu kemudian ada penunjukan dosen pembimbing. Jadi biar rekan-rekan itu lebih apa ya, lebih intensif dengan dosen pembimbingnya langsung mulai dari sekarang walaupun belum mulai kick off dari skripsi ya. Oke. Tanpa berlama-lama, saya akan mulai langsung. Tadi informasinya bahwa bagaimana mencari jurnal acuan utama dan juga novelty dari skripsi ataupun tesis ya. Nah, jadi sekedar info mungkin rekan-rekan kalau ditanyakan, mungkin tadi sempat kalau rekan-rekan dengar ya dari Kak Rahayu ya alumni ya, ada sidang ya. Mungkin ah, sekarang ini udah nggak ada gitu loh ya rekan-rekan ya. Jadi sudah tidak ada sidang, tapi apa yang menjadi poin penilaian penting ya? Pertama, tesis Anda itu harus selesai ya. Kemudian kedua, ada namanya luaran namanya working paper. Nah, working paper ini kemungkinan besar bisa dipublikasi atau tidak dipublikasi tergantung Anda ya, tergantung Anda meneliti seperti apa. Publikasi itu apa sih? Ya kan? Ini apakah beda dengan kompetisi? Ya, beda lah ya. Publikasi itu Anda eh, masukkan ke dalam suatu jurnal atau conference ya, yaitu saya bilang ya biasa. Oh, kalau udah bisa sampai masuk situ, dosen pembimbing Anda itu pasti bilangnya acungin jempol deh ya. Jadi kalau Anda memang punya niat untuk masukin ke jurnal ataupun ke conference proceeding, that's fine. Bicarakan dengan dosen pembimbing Anda ya untuk carikan beberapa conference-conference. Jadi ada pengalaman juga gitu loh bagi rekan-rekan kan udah kuliah, saya pernah ikut conference internasional loh di bidang karya tulis ilmiah ya, atau saya pernah masukin skripsi saya nih ke satu jurnal nih, ini jurnalnya nih ya kan, namanya kan juga buktinya di digital itu kagak bakalan hilang ya, kecuali kalau terjadi satu dan lain hal baru bisa di take out ya, tapi kalau selamanya di internet di Google Scholar it will be forever there gitu ya, karena nggak ada salahnya gitu ya, karena karya tulis Anda masukin ke dalam karya tulis publikasi lah ya. Oke, apakah screen saya sudah terlihat di tempat Anda? Terlihat, Bu. Sudah. Sudah terlihat Lihat, ya? Bu. Ya. Oke, kita mulai ya. Nah, kalau tanya saya topik-topik apa nih ya yang sedang marak digunakan, yang sedang marak 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir ya. Mungkin rekan-rekan selalu bilangnya, oh saya mau meneliti tentang kepuasan gaji pada karyawan. Udahlah, gaji pada karyawan itu udah zaman dinosaurus lah ya. Jangan lagi nggak ada, udah susah banget nemuin novelty-nya ya, nggak pernah ada dalam penemuan nih dalam sejarah ya sampai saat ini. Orang gajinya naik ya kan, kinerjanya turun. Kalau sampai itu terjadi, mungkin itu adalah generasi yang mana gitu loh ya. Tapi kalau selama 10 tahun terakhir, sudah cukup banyak lah ya orang yang meneliti tentang gaji sama kinerja karyawan. Ya, tolong jangan yang itu lagi ya. Carilah sesuatu yang memang sekarang lagi top-topnya lagi dibicarakan dan akan menjadi agenda buat tahun 2000 selanjutnya ya, 2030 selanjutnya. Kita mau meneliti tentang masa depan. Kita mau meneliti tentang apa sih buat future, buat generasi mendatang. Bukan zaman dinosaurus lagi. Kita teliti gimana caranya mereka bertelur, bagaimana cara mereka hidup ya. Tidak. Kita nggak cari lagi di zaman dinosaurus. Jadi apa topiknya yang pertama? Yang selalu akan digaungkan nanti adalah tentang SDG. SDG ini ada 17 topik rekan-rekan ya. Jadi cukup banyak. Anda mau teliti tentang food waste ya, tentang makanan ya, zero hunger ya. Anda mau teliti tentang kesehatan, ada good health and well-being. Anda mau meneliti tentang mensejahterakan kehidupan manusia ya, no poverty ya. Dan yang biasanya itu yang terkait dengan edukasi itu biasanya kalau saya lihat ya, eh, nomor 8 yaitu decent work and economic growth ya.
Lalu edukasi kan 9 industry, innovation, and infrastructure, ya kan. Lalu kemudian berikutnya adalah biasanya climate action, sama sustainable cities and communities, responsible consumption and production, sama climate action. Ini yang biasanya ada di jalur edukasi. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya juga kalau rekan-rekan tertarik, that's fine ya. Kalau memang Anda satu sisi bisa dapat datanya, bisa dapat apanya, go ahead ya. Tapi yang ini yang sering-seringnya ya, kemajuan teknologi dan sebagainya ya. Tentang SDG. Yang kedua adalah kaitannya dengan yang future teknologi, yaitu artificial intelligence. Kita lagi masuk ke daerah ke apa ya, ke periode atau waktu yang bicaranya artificial intelligence. Jangan lagi bicara tentang penemuan internet ya. Penemuan internet itu dari tahun 1999 something ya. Kalau kita mau mengikuti kemajuan zaman ya kita bicara tentang artificial intelligence, kita bicara tentang machine learning, kita bicara tentang eh, blockchain dan sebagainya ya. Sosial media masih menjadi masih menjadi riset yang hangat karena sosial media ini berkembang. Ya, muncullah live streaming, muncullah live shopping, muncullah behavior-behavior yang dulunya seperti kayak kita namakan affiliate marketing, muncul si blogger, muncul influencer ya. Jadi makin terus berkembang, that's fine kalau Anda mau ambil tentang sosial media. Lalu e-commerce masih karena kita masih menggunakan ya, e-commerce itu juga berkembang seperti penggunaan dia pada chatbot ya, penggunaan augmented reality ya pada e-commerce ya. E-learning juga masih karena sekarang ini ya orang-orang juga masih tetap menggunakan e-learning facility kan, mau melalui MOOC ataupun dan sebagainya. Gamification ya, lalu kemudian terkait dengan environmental, Anda bisa bahas tentang green marketing, green business dan sebagainya ya. Ini adalah topik-topik yang lagi hangat ya. Jadi kalau saat Anda mencari topiknya ya, carilah yang berbau ini. Tapi saya sebenarnya mau cari tentang HRM, Bu, ya. Tapi kalau HRM kok ada kan pemakaian AI di HRM, ya. Ada pemakaian tentang sosial media untuk rekrutmen, kita namakan e-recruitment. Ada juga green green HR, ada juga corporate sustainability, misalkan kayak gitu kan. Tapi tetap ke arah HR, bukan yang tadi di awal gaji pada kinerja gitu loh, ya. Jadi rekan-rekan lihat lagi. Bisa juga e-learning atau e-training pada di bidang HRD. Is okay. Ya, jadi cukup banyak gitu loh ya. Jadi misalkan kalau rekan tadi bilangnya, oh saya mau marketing, oh aman. Ya, saya mau bagian strategi bisnis, aman banget ya. Strategi bisnis di mana? Artificial intelligence kah? Strategi apa gitu ya. Nah, ini dia topik-topik yang saya selalu bilangnya, ini yang selalu menjadi up to date dan mungkin rekan-rekan tolong lihat ke arah sini ya. Janganlah yang katanya, aduh saya mau yang mudah aja. Yang mudah itu artinya bukan kalian nggak bakalan lulus atau lulus gitu ya, tidak mencerminkan. Begitu dosen pembimbing ngeliat, ini apa? Ya kan? Enggak, proposalnya ubah. Bisa jadi, karena ya itu. Ya, pertama topiknya aja udah usang. Ya, bukan karena bilangnya, oh saya mau supaya cepat lulus aja Bu. Ya, cepat lulus dengan jadi cara bikin skripsi aja yang seperti ini yang mudah-mudah. Bukan masalah mudah atau enggaknya. Ya, masalahnya ini adalah Anda ingin memberikan kontribusi apa pada penelitian Anda. Anda lakukan 3 bulan, kalau kontribusinya cuma jalan di tempat, untuk apa? Ya kan? Nah, itu ya. Lalu kemudian ada 2 metode yang sering dilakukan oleh mahasiswa. Ya, satunya nama kuantitatif, kualitatif. Ya, mungkin rekan-rekan bilangnya gini, saya kayaknya suka sekali dengan kualitatif. Karena kalau kuantitatif pasti udah jadi kata kuantitatif, berarti hitung-hitungan. Saya takut hitung-hitung, apalagi analisa statistik. Nggak usah ribet, ya. Kuantitatif dan kualitatif itu sekarang sudah mudah. Cuma kalau ditanyakan, ya kan, kepada saya sendiri nih, mana yang lebih nyaman dan lebih mudah bagi mahasiswa, saya akan bilang kuantitatif. Wah, itu analisa dong, analisa statistik dong. Sudah ada sistem, sudah ada alat. Anda tidak diminta pakai kalkulator yang pakai sin, cos, tan, dan sebagainya itu loh. Ya, sudah ada aplikasinya. Anda tinggal masukin angka, masukin hasil responden, ikuti algoritmanya, selesai. Lalu kemudian dapat angka-angka ini, dibaca teorinya, korelasikan dengan angka tersebut. Seperti apa nih kuantitatif ya? Seperti kayak Anda mengatakan, orang kalau dibilang darah tinggi, tekanan darahnya mana? 200 ke atas kan? Nah sama. Kuantitatif itu juga sama di bidang analytics, karya tulis ilmiah. Angkanya lebih dari 0,7 bagus, di bawah 0,7 cukup, di bawah 0,5 jelek, misalnya seperti itu. Ya, ya kan itu kuantitatif. Jadi kita udah punya parameter setting berdasarkan teori-teorinya. Lalu kemudian mungkin rekan bilang ini, tapi saya cuma maunya melakukan kualitatif. Kualitatif itu kan katanya observasi, lalu kemudian wawancara, tidak semudah itu aja. Ya, Anda mungkin wawancara bilangnya,
Misalkan ya, mungkin di bayangan Anda bilangnya kualitatif itu adalah wawancara. Jadi apa yang dia ngomong, apa yang dia jawab, maksudnya narasumber jawab, itu saya tulis. Enggak, bukan gitu. Interpretasi. Ya kan? Jadi bukan dibilangnya, apakah Anda sering suka membuang sampah ke laut? Iya, saya suka sering buang sampah ke laut. Lalu kemudian Anda tulisnya, berdasarkan narasumber satu, dia mengatakan bahwa sudah suka membuang sampah ke laut. Oleh sebab itu ini menyebabkan sampah-sampah di laut itu menggunung dan sebagainya. Enggak dong, interpretasinya, ya kan? Mungkin dia membuang sampah ke laut. Pertama, tidak ada tong sampah dekat rumahnya, ya kan? Yang kedua, memang habit dia dari kecil kagak diajarin, ya. Itu caranya kita melihat kenapa bisa menyebabkan dia buang sampah ke laut. Bukan cuma Anda nulis doang, dia suka buang sampah ke laut. Enggak seperti itu, ya. Jadi kualitatif itu Anda harus bisa berkata-kata, ya, menuliskan dengan ini. Dan Anda harus adalah orang yang suka menulis. Karena bisa menginterpretasikan pertanyaan Anda, jawabannya itu ke arah yang lebih besar dan dianalisa. Ya kan, kalau Anda sekarang membandingkan kuantitatif, anak kualitatif. Ya, kalau saya bilang mahasiswa dengan 3 bulan, Anda go ahead dengan kuantitatif. Metodenya itu ada banyak. Anda bisa pakai tools namanya SPSS, ya, sudah dikenal waktu mungkin kalau Anda sempat diploma, Anda sudah sering melakukan penelitian. Yang kedua, sekarang sudah ada namanya juga Smart PLS, ya, itu canggih banget. Itu sekarang belakangan 5 tahun terakhir, 6 tahun terakhir itu banyak banyak riset itu menggunakan Smart PLS, ya. Nanti saya akan kasih lihat seperti apa kalau Anda mau cari di Google Scholar dan sebagainya, ya. Nah, itu dia. Kemudian, nah, kalau mengatakan bahwa bagaimana saya mendapatkan jurnal acuan di dunia ini, selama Anda masih di bumi, ya, ada banyak lembaga-lembaga indeks riset karya tulis ilmiah. Oh, banyak ya, saya kirain cuma satu, ya kan? Yang yang paling umum ini Google Scholar. Jadi Google Scholar itu banyak sekali, mau yang levelnya kagak nasional Indonesia, nasionalnya India, nasionalnya Pakistan, nasionalnya Amerika, Singapura, semua rata-rata masuk ke Google Scholar. Jadi Google Scholar ini kaya akan jurnal ilmiah. Tapi Anda harus pintar untuk filter. Nggak berarti semua apa yang ada di Google Scholar itu bagus banget. Ada yang cuma bahkan jiplak. Google Scholar itu tidak bakal bilangnya gini, oh sorry, kamu itu jiplakan dari si A, jiplakan dari Universitas IB, nggak boleh masuk. Enggak. Dia merasa bahwa dia itu mengumpulkan semua karya tulis ilmiah yang sudah terpublikasi. Ya toh? Nah, dia kumpulin aja. Kita yang bagian melihatnya itu kita bakal yang bagian memfilter. Sama seperti kalau Anda Google informasi data, ya. Oh, ini datanya benar, ini datanya salah, ya. Nah, ini adalah yang biasa, ibaratnya itu semua masuk sini, Google Scholar. Oleh sebab itu paling gampang ya kalian pasti cari Google Scholar, ya. Cuman kitanya selalu untuk di karya tulis ilmiah, ya, untuk di BINUS nih, ya, kita melihat, ya, riset itu keluaran Scopus adalah yang paling bagus. Kok bisa keluaran Scopus? Scopus ini salah satu lembaga indeks di dunia, ya, kalau saya kasih tahu ya, di dunia universitas-universitas yang eh, ternama juga di dunia, kalau Anda tanya, mereka pasti tahu Scopus. Ya, ada yang bilang Scopus, ada yang bilang Scopus, ada yang bilang ya, terserah lah ya. Kalau saya bilang Scopus aja, ya. Scopus ini yang jurnal-jurnal yang bisa terindeks Scopus ini sangat selektif. Apakah sedikit? Banyak, benar. Banyak sekali yang bisa terindeks Scopus, ya. Cuman masalahnya adalah saking banyaknya, akhirnya Anda akan ketemu jurnal-jurnal yang namanya predator. Jurnal predator itu apa? Ya, mereka adalah komersial banget, cari uang, ya. Cari uang dengan cara ibaratnya kamu masukin banyak-banyak jurnal kamu, walaupun jurnal kamu itu kagak berbobot, kagak ada kontribusi, kagak ada novelty-nya, kagak ada ibaratnya kontribusi bagi kemajuan pendidikan dan sebagainya, tetap diterima, yang penting uangnya masuk. Nah, itu saya namakan jurnal predator. Nah, Scopus ini mulai mensortir. Nah, yang jelek-jelek yang mulai kayak 1 bulan bisa menghasilkan 100 jurnal atau 100 publikasi, nah, aku buang aja dia, gitu loh, ya. Jadi, akhirnya dia pun juga semakin ini, apa ya, pilih-pilih. Nah, lalu gimana cara saya menandai, Bu, kalau ini jurnal terindeks Scopus atau tidak? Anda lihat nih, yang ternama-nama itu yang sekarang lagi muncul di tempat Anda. Dan mereka ini kalau yang bisa masuk ke publisher ini, itu luar biasa. Publishernya apa aja? Elsevier, Taylor Francis, Emerald, Springer, Sage, Simago Web, Willy, Clarivate Web of Science, ya.
Lalu kemudian ada beberapa jurnal-jurnal dari sekolah-sekolah di luar negeri sana ya. Cuma kalau saya bilangnya ya udah kalian berpegang pada empat ini aja deh. Elsevier, Taylor Francis, Emerald Publishing, dan Sage Journal. Karena empat publikasi ini itu udah luar biasa. Oh, kenapa yang lainnya enggak, Bu? Sebenarnya banyak. Cuma kalian harus bisa mencari dan bisa filter sendiri. Ya, nanti kalau saya kasih tunjuk kalian satu persatu, kalian akhirnya tahu cara memfilternya gimana. Cara memfilternya adalah melalui ini. Simago JR namanya. Ya, Simago JR ini adalah sistem website ya untuk memfilter, melihat yang mana terindeks Scopus atau tidak. Rekan-rekan lihat nih, Journal of Asian Finance, Economic and Business. Dia sempat terindeks Scopus, tapi discontinue in Scopus di 2021 ya karena itu. Karena mulai menjadi predator. Tapi yang kalau masih continue sampai sekarang kayak gini. International Journal of Electronic Commerce Study dan tidak ada informasi-informasi lanjutannya ya. Nah, itu masih aman kalau seandainya ini. Oh, mungkin kalau rekan-rekan nanya nih, saya pernah cari nih, Bu, tapi tidak nongol-nongol. Ya, sorry. Kalau tidak nongol-nongol, artinya dia tidak ada di Scopus. Loh, ini kok nongol ada di Scopus, dia pernah di Scopus, lalu dia ditendang keluar atau ya dia di-remove karena yaitu terlalu predator. Ya. Nah, ini ya Simago JR, kalian ingat aja. Lalu kemudian kalau di Google Scholar nanti cara carinya adalah jurnal-jurnal 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir ya, saya selalu bilangnya adalah Anda boleh cari jurnal apapun, yang penting terindeks Scopus di Google Scholar. 5 tahun terakhir adalah yang paling relate dengan situasi kita saat ini. Boleh nggak saya pakai yang tahun 1990? Emang keadaan kondisi 1990 dengan kondisi sekarang sama? Enggak kan? Ya kan, apalagi semenjak terjadinya pandemi, semua everything shifting, ya, semua terjadi perubahan. Oleh sebab itu, Google Scholar ini bisa Anda memfilter tahunnya. Nih, tahun since 2024, since 2023, since 2020. Saya selalu sendiri pun nyari jurnal nih, saya selalu put since 2020, ya. Kecuali kalau jurnalnya adalah jurnal teori. Ya kan ada beberapa profesor-profesor ya sekarang sudah tidak nulis buku karena sudah tua mungkin ya. Karena mungkin juga sudah berpulang kali ya. Tapi teorinya itu masih dipakai sampai sekarang ini ya karena Anda menuliskan karya tulis ilmiah, Anda mungkin harus mencantumkan ya misalkan teori tentang gravitasi kali ya kan atau teori apa yang ibarat dari zaman dahulu kala, Anda mau citasi sampai sekarang pun it's okay kalau grand teori. Ya, tapi kalau namanya teori hubungan, ya teori hubungan pengaruh si X dengan si Y, pengaruh situasi kondisi saat ini, Sustainable Development Goals saat ini, ambillah 5 tahun terakhir, ya 5 tahun terakhir, gitu ya. Ya, ini sharing dari saya akan berikan simulasi, ya, saya akan memperlihatkan jurnal-jurnal seperti apa, ya, yang bisa rekan-rekan cari, ya, kita lihat nih. Kita langsung simulasi ke Google Scholar. Mungkin sebelumnya saya kasih lihat Google Scholar, saya kasih lihat dulu nih, ciri-ciri jurnal yang bagus, ya. Mungkin rekan-rekan bilangnya, dari tadi ngomongnya minta cari-cari, tapi nanti saya cari-cari sepanjang hari, ya, butuh waktu sepanjang hari. Saya nggak bilang Anda punya waktu 5 menit untuk mencarinya gitu loh, enggak. Cari jurnal itu sama kayak cari jarum dalam jerami, ya, pinter-pinter kita lah, ya. Nah, jadi kalau Anda bilangnya, apakah itu susah? Ya, Anda sendiri yang harusnya lebih bisa gitu loh, ya melihat-lihat ya yang mana yang bagus dan sebagainya ya. Saya kasih contoh ini beberapa jurnal yang lagi saya buka ini. Ini termasuk jurnal yang saya recommended ya. Oke, saya buka satu-satu ya ini. Udah ke share my screen. Oke, ini salah satu ada 4 yang saya buka. Lalu cara saya tahunya dia jurnal yang bagus apa, Bu? Saya tadi udah bilang, dia harus publishernya, jurnalnya harus ada di Scopus. Ya, tadi ada Springer, Emerald, Taylor Francis, itu aja 5 aja Anda hafal nih. Springer, Emerald, Elsevier, ya kan? Cari yang semua di sini. Yang ini kelihatan dari mana? Ini Springer, Nature, ini punyanya Springer. Ya, biasanya ini ada di buku ya, tapi ini potong-potong nih. Ini dia bicara tentang embracing ChatGPT.
pada educational platform. Wah, ya kan? Educational platform. Boleh nggak saya bawa ini ke e-commerce? Boleh, selama konten-kontennya itu masih sama ya. Di sini dibentukin theoretical framework, Anda baca, perceived satisfaction, ya lumrah lah ya. Perceived learning value, oke ya. Mungkin Anda mau bicara tentang Udemy juga boleh ya. Tapi ingat, kalau Anda bawa-bawa nama brand, nama bawa misalkan penelitian ini dilakukan di Coursera. Ya, penelitian ini untuk aplikasi Coursera. Berarti Anda harus punya surat survei dari Coursera. Berarti Anda harus ke Amerika atau Anda harus izin. Ribet kan? Nah, saya nggak pernah anjurkan Anda bawa-bawa nama brand. Kecuali kalau Anda sempat bekerja di situ, Anda sedang bekerja di situ, dan Anda punya orang dalam yang bisa Anda komunikasikan. Saya lagi melakukan penelitian ini dong, boleh nggak saya menganalisa tentang itu, ya kan? Nah, boleh aja gitu loh ya, boleh aja. Nah, ini kalau Anda lihat nih, dia bicaranya tentang perceived learning value, perceived satisfaction, itu termasuk oke. Cuma ini terlalu simple. Kalau di paper, nggak apa-apa terlalu simple, karena paper itu rata-rata sederhana. Tapi kalau skripsi, yang kayak gini mah dilihat sama dosen pembimbing, tiga hipotesis, udahlah, 1 bulan kelar ini, ya kan? Karena ini mudah banget, cuma tiga doang hipotesisnya. Kalau Kak Rahayu dulu, hipotesisnya ada berapa, Kak? Masih ingat nggak? Waktu itu saya judulnya kan berapa ya? Hubungan antara jadi pengaruh promosi dan apa eh, ini kemarin saya jadi lupa sih. Jadi lupa sudah berapa tahun ya Ya, soalnya. sudah berapa tahun ya? Hipotesis Iya, ingat-ingat nggak ada berapa? Ada lebih dari 5? ada 5 kalau nggak salah ya. 5 ya, Ada 5 5, masih ya ada 5, 5 kalau 5 nggak salah. minimal, 5 Heeh. minimal sih. Mm-mm. Ya kan? Nah, itu dia ya. Thank you, Kak Rahayu. Jadi, Saya jadi lupa. iya kan? Ada 5 kalau nggak salah 5. Iya ya 5 kalau Heeh, nggak salah. Heeh. boleh. Heeh. Nah, ini kayak ginian. Aduh, ini simpel sekali. Hipotesis cuma 3. Loh, kenapa kalau hipotesisnya 3? Terlalu sederhana. Ya kan, saya nggak minta Anda sampai hipotesisnya sampai 20, 25, 30 gitu loh. Ya, minimal 5. Minimal 5 lah ya. Jadi setidaknya kelihatannya ini apa, kalian menganalisanya itu banyak hal. Bukan cuma 3. Ya kan, ini cuma 3 ya kan. Tapi ini 3 kok bisa masuk ke jurnal. Ini kan jurnal, namanya juga paper kecil ya, bukan skripsi ya. Jadi nah, dia bicara lah nih. Yang bagus itu pertama dia kasih Anda kerangka, yang kedua dia kasih Anda butir-butir pertanyaan. Ini yang saya namakan butir-butir pertanyaan. Jadi butir-butir pertanyaan ini adalah nama variabelnya kan behavior intention, perceived satisfaction, perceived value. Nah, butir-butir pertanyaan inilah yang mendeskripsikan si behavior intention. Misalkan ChatGPT, precise available opportunity to explore. Ya, Ah, orang jawabnya, ya, ya saya sangat setuju, ya saya tidak setuju, ya kan tergantung nih. Lalu dia pakai data analisis Smart PLS. Nah, ini kan dia pakai nih PLSM. Smart PLS level 3. Sekarang Smart PLS itu udah level 4. Nah, dia analisa. Nah, ini semua ini nanti Anda bisa belajar dari dosennya gitu loh ya. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Ini adalah jurnal Elsevier ya. Dari Technological Forecasting and Social Change. Jadi yang Elsevier itu kan publisher. Dia punya banyak jurnal, banyak sekali jurnal. Ada tentang teknologi, ada tentang kesehatan, ada tentang hukum, ada tentang human resource, ada tentang lain-lain lah ya. Jadi ini dia bahas tentang apa nih? Dia bahas tentang ChatGPT juga. Faktor affecting performance expectancy intention to use ChatGPT. Loh, tadi dosennya bilangnya jangan ada performance. Ini beda, ini bukan performance karyawan, ini performance expectancy. Ya kan? Jadi apa yang Anda ekspektasikan kalau Anda udah pakai ChatGPT ya. Nah, jurnal yang bagus itu tadi, oke, ini Elsevier, udah pasti Scopus ya. Lalu kemudian Anda lihat nih, dia ngasih nih measurement-measurementnya, bagaimana Anda meneliti tentang service quality-nya. Oh, measure-nya itu berdasarkan easy of use ya. Ini Anda lihat nih. Dia kasih Anda guidance cara untuk memberikan membuat indikator. Lalu dia bentuk nih. Ini menarik sekali. Ini bagus. Ya kan? Ini bagus nih kalau punya kerangka penelitian seperti ini nih. Padahal dia cuma ngomongnya intention to use ChatGPT tapi berdasarkan effort expectancy, performance expectancy, lalu kemudian ada information quality, source trustworthiness, social influences, perceived interactivity, ya. Nah, dengan cara Anda udah lihat, oh, lalu kemudian nih, ini kode-kodenya nih, dikasih lagi nih pertanyaan. Kalau Anda mau menanyakan tentang performance expectancy, ini pertanyaannya nih, PE1 Ya, ya. sampai PE4. Ya kan, menarik sekali ya. Sudah kasih Anda pertanyaan, kasih Anda kerangka, apalagi Anda cari. Inilah jurnal bagus. Ya kan? Nah, mengenai
Novelty-nya apa? Ya, salah satu novelty yang biasa yang katanya orang kalau di S1 ya, yang untuk yang lebih muda adalah ini penelitian dia tentang ChatGPT. Lihat baca di sini ya. A survey questionnaire comprising ya kan dia dia di negaranya dia 654 di United Kingdom yang menggunakan ChatGPT ya. Kalau Anda bawa ini penelitian ke Indonesia itu juga sudah satu novelty walaupun novelty-nya novelty berdasarkan responden ya kan karena ini respondennya di United Kingdom dengan di Indonesia belum tentu sama namanya juga satunya negara berkembang dan satunya negara maju gitu loh kalau dia di United Kingdom kan termasuk kan. Nah, jadi ini bisa jadi nanti akhir-akhir dari penelitian kalian, di sini kan penelitian akhir penelitian dia udah kasih tahu nih, oh ini berhubungan, ini ada hasilnya, ini hasilnya. Bisa jadi hasil Anda nanti berbeda, ya. Belum lagi nanti kalau Anda melihat penelitian ini juga dilakukan di Malaysia dan apa. Nah, itu udah novelty. Terjadi perbedaan, terjadi research gap, perbedaan antara penelitian yang ada di negara maju, yang Anda bawa ke negara Indonesia yang sedang berkembang, yang lagi berkembang, ya. Nah, negara berkembang, negara maju dengan negara underdeveloped kan juga beda gitu loh. Ya, jadi inilah dia menjadi Anda berikan ini adalah suatu novelty yang berbeda. Udah responden kita beda ya, tingkat kemajuan negara juga beda ya kan ChatGPT. Lalu kemudian biasanya juga orang menggunakan mungkin kalau yang ini digunakannya di tentang e-learning atau mungkin e-commerce, Anda masukinnya terhadap ChatGPT mungkin di universitas ya kan? Atau kalau enggak untuk digital marketing, orang pakai ChatGPT nggak sih untuk bikin marketing tools gitu ya? Ya tergantung Anda lah. Ya maksud saya kalau Anda bilangnya oh ya saya mau neliti tentang ChatGPT deh, ke, karena saya itu di digital marketer, saya mau nih tanya-tanya nih teman-teman saya yang digital marketer dia pakai nggak ChatGPT untuk bikin copywriting? Dia pakai nggak ChatGPT untuk bikin content creationnya dia? Nah seperti itu. Kenapa tidak? Ya kan? Anda mungkin kerja di manapun ya Anda boleh gampang. Yang penting memikirkan adalah responden Anda itu mudah Anda jangkau, mudah Anda capai dan target responden itu bukan cuma 30 di bawah 100 nih. Anda kalau lihat jurnal-jurnal bagus itu ini 654. Ini yang tadi berapa nih? Aduh, nggak ada abstraknya lagi. Ya, ini karena nah Anda mesti oh ini 261. Ya kan? Bukan 30 ya, bukan di bawah 100. Nah, ini kita lihat lagi yang lainnya nih. Ini juga salah satu jurnal nih yang bagus tapi ini Growing Science. Ini sempat masuk di Scopus, lalu ada beberapa yang udah ditendang keluar ya. Tapi kita lihat dulu lah ya. Ini tentang adapting ChatGPT gitu ya. Adapting ChatGPT dia melibatkan 289 University student in United Arab Emirates. Nah, ya kan kalau mungkin Anda tertarik untuk melakukan ChatGPT ya, untuk universitas di BINUS, untuk universitas yang ada di Indonesia, that's fine. Ini hipotesisnya ada sampai 6. Simple, minimalis, tapi berikan suatu hal yang menarik gitu loh ya. Atau kalau enggak, Anda bisa tambah lagi lah satu variabel atau dua variabel ya kan. Banyak banget nih. Kalau seandainya Anda melihat nih, ini kerangka ini dengan Anda gabungkan dengan yang tadi, boleh nggak sih bentuk satu kerangka baru? Benar, itu akan menjadi novelty. Nih, sama-sama intention to use ChatGPT. Ini dari effort expectancy, performance expectancy. Kalau saya gabungkan ini berdua, effort expectancy, performance expectancy, ke intention, saya tambahin di sini. Boleh nggak, Bu? Boleh. Boleh banget, ya. Jadi misalkan yang ini learning value satisfaction ke personal inovatif. Lalu kemudian Anda ambil ini dua, Anda taruh di atasnya si personal inovatif, Anda ambil lagi nih, ini dua masuk ke performance expectancy, jadi ada dua lagi anaknya yang di sini, ya kan? Ya Anda imajinasi lah. Lalu semua tembak ke behavior intention. Wah, jadi besar kerangkanya. That's fine. Ya, that's fine. Ya, lalu kemudian Anda lihatlah nih, ya kan dia ada ngomong nih, dia ambil kuesioner ini dari bulan Februari sampai Juni, ya awalnya ke 300 orang ya ternyata yang dapatnya cuma 289 tapi it's okay 96% sudah merespon ya. Nah, ini contohnya jurnal yang bagus nih. Dia kasih Anda juga butir-butir pertanyaannya ya, referensinya jelas ya. Anda boleh lihat lagi referensinya jurnal yang ini. Ya inilah dia caranya. Lalu kemudian ini juga salah satunya nih. Ini juga sama-sama masih ChatGPT. Ya ini saya kasih lihat Anda tentang satu contoh lah ya tentang ChatGPT. Ini lihat nih. Wih, banyak banget. Ya kan mungkin kalian kaget-kaget kali. Wah, hipotesis sampai 10. Tapi tidak susah, rekan-rekan. Ini hipotesis sekali kalian lakukan melalui sistem.
meneliti 10 hipotesis, 20 hipotesis, sistemnya sama, ya kan? Ya palingan tinggal Anda harus banyak nulis aja, tergantung banyak jumlah hipotesis. Boleh nggak saya ambil cuma ini aja, Bu? Yang sebelah kiri, tembak ke kanan, lalu ke kanan. Yang lainnya yang ekor-ekor ini nggak mau. Boleh-boleh aja. Ya kan? Ya kan, Anda boleh minimalkan, ya kan, kalau jangan terkaget-kaget ngelihat ininya. Boleh nggak Bu, kalau misalkan Anda mau bereksperimen lebih lebih bagus lagi. Saya kombinasi antara ini dengan yang jurnal yang ini. Boleh nggak Bu? Oh boleh banget. Ya kan, ada personal innovativeness gitu loh. Boleh banget. Yang penting adalah Anda punya referensi bahwa jurnal ini Anda kombinasi dengan ini. Jadi setidaknya kenapa begitu? Dengan jurnal, Anda punya jurnalnya, sudah ada teorinya, sudah ada penelitian sebelum Anda yang mengatakan bahwa penelitian sebelumnya itu punya pengaruh atau tidak punya pengaruh terhadap yang penelitian Anda gitu loh ya, penelitian misalkan tentang ChatGPT ya. Ini adalah beberapa jurnal yang saya berikan yang bisa Anda ingat-ingat ya. Mungkin saya nggak harus kalian bilang oh harus ambil jurnal saya yang tadi tuh. Banyak sekali rekan-rekan ya, banyak banget di internet itu, ratusan ribuan, asalkan Anda bisa nyari sesuai dengan yang Anda inginkan. Nah, ini saya sekarang masuk ke Google Scholar saya, ya, ke Google Scholar. Google Scholar semua orang sama lah ya, tidak ada saya punya dan dia punya gitu ya. Tapi di sini karena maksudnya pakai Google akun saya bilang saya ya. Nah, ini saya mau cerita nih tentang, saya mau meneliti tentang green marketing. Tadi katanya green marketing bagus nih ya. Tapi di coffee shop deh ya, karena katanya kan green marketing itu kayaknya di coffee shop deh ya. Lalu kemudian ya udah saya tinggal search. Nah, dari 2020 ini ada 17.000. Bagaimana cara sortir? Ingat, kita cuma ambil yang terskopus. Jadi yang bukan Scopus, sorry ya. Tadi saya sudah bilang Elsevier, Emerald, Taylor Francis. Cari aja di sini. Bukan, bukan, bukan. Ini di apa ini? Bukan, bukan, bukan. Taylor Francis, Anda boleh buka. Oke, cadangkan dulu. Tapi ini kayaknya nggak ada papernya deh, karena nggak ada PDF-nya. Elsevier. Boleh nih. Ya kan, buka dulu. Buka dulu nih, saya. Lalu kemudian masuk yang kedua. Lalu tadi kata ibunya Elsevier. Oh, Springer. Ya kan? Buka, buka, buka. Ya kan? Lalu kemudian, ini bukan. Bukan. Oh, Emerald. Tapi ini sepertinya nggak ada PDF. Oh, udah usah dibuka. Ya kan? Lanjut lagi ya. ResearchGate. Ini sepertinya menarik, cuma di sini tulisan ResearchGate, baiklah kita buka aja dulu. Setidaknya mungkin jadi fondasi, ya. Ini kan Anda belum tahu nih, Anda cuma tahu green marketing, tapi green marketing itu mempengaruhinya banyak gitu loh, ya. Ini Emerald nih, ya kan? Tapi kita udah mulai lihat-lihat nih, ya kan? Tadi udah banyak nih yang di saya buka nih, kita lihat satu-satu dulu. Ini yang satu nih. Environmental marketing strategi. Saya kayaknya nggak tertarik dengan marketing strategi sih, ya kan? Nah, mungkin. Dan ini juga jurnalnya kagak bisa kebuka nih, ya. Oke, nggak bisa dibuka. Saya nggak minta Anda bilangnya, oh langsung bisa buka, langsung beli gitu ya, nggak usah, ya kan? Cari aja yang bisa dibuka, ya. Jangan bilangnya, oh ini saya mau sekali Bu, tapi saya harus bayar berapa nih? Tunggu ya. Dia jual sebenarnya ini jurnal-jurnal ini dia bagus, ya namanya juga dia dia jualan ya. Nah ini saya nggak merasa harus dibeli nih Bu, ya kan? Nggak usah beli, cari aja yang lainnya kan masih banyak ya. Oke nggak usah. Nah ini, ya kan? Nah ini lihat-lihat nih. Oke nggak tertarik demantel itu apa ya kan? Nah cari lagi yang lainnya ya kan? Lalu baca, oh ini satu, ini suruh bayar nih 32 euro, nggak usah lah. Ngapain mahal-mahal? Nah ini buka nih. Tapi katanya tadi ini aku mesti cek nih, ini masuk jurnalnya Scopus atau enggak nih, Psychology and Education ya kan. Nah, Anda bukalah ke Simago JR, Simago JR ya kan. Nah, kliklah masuk ke sini, Simago JR Psychology and Education. Nah, Psychology and Education, oh ternyata ada banyak tapi bukan itu, ya kan. Oh, ini dia nih, Psychology and Education. Sama, ya toh? Buka. Ternyata discontinue sejak 2019. Sayonara, ya. Sayonara, beneran, ya. Mungkin kita lihat lagi. 2019, ini 2021. Tapi dulunya pernah masuk sebagai Scopus, harusnya tidak kaleng-kaleng juga ya. Coba kita lihat aja dulu nih. Oh, dia tentang price ini. Pantesan tidak bagus nih. Karena nggak ada kerangka, nggak ada apa yang saya bisa baca di sini ya kan. Nah, udah, buang. Cari lagi. Ada 17.000. Ya, namanya juga kan mencari jarum dalam jerami. Ya, mungkin kalau rekan-rekan lebih mau yang saya bilang tentang AI, ya, kalau green marketing, ya, dibilangnya susah, saya bilangnya enggak juga, tergantung ya. Jadi akhirnya rekan-rekan lihat lah ya.
mau yang mana ya. Jadi kalau menurut saya Anda harus makin sering banyak cari, fokus kepada satu topik ya. Anda mau tentang apa pasti ketemu ya. Antara antara Anda mau mencari atau tidak mau mencari itu aja sih sebenarnya. Ya, ada banyak nih. Willy ya kan. Oh, itu nggak bisa dibuka, Bu, ya kan? Udah nggak bisa dibuka, cari yang lain dulu. Yang penting Anda coba lihat dulu ya. Jadi ada banyak ini loh, Springer ya, Green Brand Equity and Coffee. Ini COVID post pandemic, the case of the world first coffee fast face mask in Vietnam. Oh, menarik sekali nih, ada coffee face mask gitu loh ya. Ada masker gitu yang terbuat dari kopi. Menarik kan kan? Nah, seperti itulah rekan-rekan ya, kurang lebih sharing-sharing saya ya. Semoga ya Anda santai hari ini ya, hari Sabtu bisa nyari jurnal-jurnal yang Anda inginkan ya. Anda boleh konsultasi kalau sudah Anda punya topik, Anda konsultasi dengan grupnya. Jangan belum nggak mateng ya. Karena kalau Anda nggak mateng, baru Anda ketemu dosen pembimbing ya susah. Ya kan, Anda udah matangkan dulu dengan satu kelompok, udah ketemu jurnalnya. Baru Anda cari dosen pembimbing untuk dibimbing. Asalkan dengan cara yang sudah saya sharing sekarang ini, you will not disappointed lah. Ya, dosen pembimbing juga nggak akan disappointed ya. Asalkan Anda cari jurnalnya sudah sesuai 5 tahun terakhir, terindeks Scopus, sesuai dengan tren-tren yang saat ini, percaya ya rata-rata oke. Oke, gitu loh ya dari saya. Terima kasih. Mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab aja. Thank you. Oke, Ibu Liana, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat informatif. Keren Sekarang banget ya. saya mau Coba saya dulu dikasih tahu sama ibu. Mengingat gitu ya, mengingatkan. Oh, nanti Bu Enggak, Rahadi S2 dulu, S2 nggak apa-apa. saya dulu cari jurnal sampai pusing banget. Nggak tahu Nah, caranya. aduh, nggak apa-apa nanti ya Bu Rahayu ya. Nanti justru itu ini teman-teman kita rekan-rekan saat ini udah dikasih tahu lebih awal gitu ya. Iya, harusnya jadi lebih gampang ya. Maksudnya dulu saya nggak ngawang-ngawang, nyari aja bingung. Kira nanti cari sampai ke perpus gitu ya Bu. Nggak bisa. Ya. boleh Ibu buat ikut News Graduate School. S2 Bu, S2 nanti enak loh cari-cari Amin, jurnal. amin, amin. Nanti kan cari-cari bareng gitu. Cari jarum dalam jerami gitu loh. Ya Saya kan? tuh sampai berbulan-bulan dari jurnal. Ah, kasihan juga sih kalau sampai berbulan-bulan. Ya kan? Kalau di Maksudnya ada misalnya dapat nih, tapi nanti ada yang belum dapat nyari lagi gitu loh Bu. Maksudnya Oh, iya karena ya kurang lengkap. iya karena kurang kurang lengkap. Jadi nanti buat melengkapi nyari lagi. Memang lama sih, nggak cukup sebentar. Tapi Hmm, seru. itu ya. Semoga bermanfaat lah bagi rekan-rekan yang sudah mendengarkan webinar ini gitu ya. Dengan ya Harusnya semuanya ya. semoga ya. Ini penting banget loh Bu tadi. Soalnya nggak semua tahu. Saya dulu ngerasa kesulitan banget itu pas cari jurnal. Oh iya sih memang Iya. benar. Sebenarnya ada lagi trik-triknya sih yang lainnya cuma ada yang nggak perlu sampai sampai segitunya lah ya. Ini trik yang paling mudah yang ibaratnya Anda mau berjuang mencari ya pasti bisa dapat. Mm. Oke, terima kasih banyak Ibu atas sharingnya. Untuk rekan-rekan mahasiswa, jika lo ada yang ingin bertanya, boleh silahkan mengaktifkan fitur raise hand atau menulis di kolom chat. Mungkin saya akan ambil 1 sampai 2 mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa. Boleh silahkan ada yang mau bertanya. Biasanya kayak gini mereka udah pusing sendiri, Bu. Oh gitu, ya udah Bu, Ya. kalau gitu saya yang Halo, izin bertanya selamat boleh ya Bu? Oh oke, selamat ada yang mau pagi. bertanya. Eh, Ya, selamat pagi. Selamat siang. Ya, udah ya siang. selamat Enggak. siang. Eh, Perkenalkan nama saya Zulfi dari mahasiswa Binus Online. Bu, ini kan saya lagi coba-coba juga mencari di Google Scholar gitu ya. Mm. Nah, itu pas saya coba cari dari yang tadi yang Ibu bilang tuh yang dari Emerald, apa lagi tadi? Elsevier, Taylor Elsevier, Swift, ya, Scopus ya. dan lain-lain itu kebanyakan memang berbayar gitu ya, Bu ya. Memang ada beberapa yang berbayar, ada juga yang sudah terbuka gitu loh, ya kan? I Ada see. juga yang terbuka. Cuma sebenarnya sih, kalau ditanyakan, oh perlu banget nggak sih saya harus ketemu yang eh, apa, yang Scopus beneran yang harus berbayar atau enggak? Sebenarnya gini loh, rekan-rekannya. Anda kalau mau fokus, Anda fokus dulu sama topiknya tentang apa. Nah, misalkan saya sendiri nih, kalau mau bicara tentang e-commerce nih, kalau Anda mau meneliti tentang e-commerce, Anda buka aja jurnal yang lagi saya sharingkan ini. Jurnal ini terindeks Scopus ya, dan dia gratis, terbuka semuanya ya. Misalkan nih, ini Anda sudah lihatnya International Journal of Electronic Commerce Study. Dia ada tulis, dia ada di Scopus, dia ada di Imago JR, nanti Anda boleh memastikan ya. Cuma kalau saya mau meneliti tentang e-commerce, saya akan masuk di sini aja. Saya akan lihat ke issues-nya dia ya. Misalkan ini, saya kasih contoh ya. Jadi kalau saya sudah fokus di satu titik, saya cari jurnal yang Scopus,
terindeks Scopus tapi bukan yang Elsevier apa semua tadi itu. Ini it's okay, sebenarnya it's okay. Yang penting dia harus tes Scopus. Karena gini, oh kok tadi bisa beda gitu loh. Kenapa ibunya tadi bilangnya harus Elsevier atau harus Scopus sebenarnya? Oh, kalau harus Scopus berarti ada banyak dong. Ada banyak ya. Yang terkenalnya ya tadi Elsevier, Emerald, Taylor Francis. Cuma mayoritas memang mereka itu berbayar. Tapi ada nggak Scopus yang tidak berbayar? Ada. Ya kan? Anda mesti cari itu biasanya adalah disokong oleh universitas. BINUS pun punya. Kalau Anda mau cari. BINUS Publication itu kita ada yang terindeks Scopus. Itu di namanya Winners. Kalian masuk aja BINUS Publication. Kita punya jurnal yang juga publication journal. Kita punya jurnal yang terindeks Scopus, namanya Winner sama ASEAN Studies. Ya kan tergantung. Nah, kalau ASEAN Studies itu kan berarti intinya nih. Anda lihat di depan saya ya. Ini ada banyak jurnal-jurnal dari BINUS ya. BINUS sendiri ada yang terskopus. Nah, di sini dia ada ngomong nih. Kita terindeksnya di Scopus ya kan. Ini terindeksnya di Sinta, Google Scholar, Sinta. Nah, ini indeks yang Scopus nih. Comit. Kalau Anda mau tentang communication, IT, mulai Anda masuk ke sini. Ini gratis, Anda boleh baca, ya. Anda boleh jadikan sebagai jurnal acuan utama juga, ya. Dia terindeks Scopus, yang pasti harus terindeks Scopus. Nah, saya balik lagi yang ke e-commerce, ya. Nah, ini Anda boleh lihat nih, ya kan? Anda tadi lihat nih, oh dia ada banyak volume nih, ya kan? Nah, kalau Anda beruntung banget, Anda akan ketemu tuh yang namanya Elsevier, Emerald, yang gratisan yang bisa Anda buka. Beneran. Jadi nggak semuanya bilangnya, pasti saya dapatnya yang berbayar semua. Enggak kok. Ada. Pelan-pelan dicari pasti ketemu. Ya. Pelan-pelan dicari pasti ketemu. Kalaupun memang satu-satunya akhirnya Anda putus asa tidak bisa, nah itu berarti Anda terlalu cepat putus asa. Ya kan? Nah ini ya kan, ini punyanya tentang e-commerce, ada banyak tentang meneliti tentang sosial media, electronic word of mouth, eye tracking pada batik e-commerce, web-based system misalnya gitu ya. Nah ini jadi macam-macam gitu loh rekan-rekan ya. Jadi bolehlah Anda lebih lebih berjuang dulu, effort dulu, terlihat dulu untuk mencari jurnalnya ya. Karena setelah Anda mendapatkan jurnalnya akan sangat membahagiakan buat Anda sih. Iya, sangat Oke. membahagiakan kalau dapat jurnal. Sangat membahagiakan karena Anda sudah punya ibarat Anda belum menemukan harta karun. Harta karun Betul. itu. Gitu ya Pak Nah, Sufi ya. Semoga Kak menjawab. Zulfi, apakah masih ada pertanyaan? Sudah cukup. Ya, Terima kasih, Bu. berjuang dulu, berjuang ya. Tenang aja, Ya, Bu, pasti Anda ini tidak akhirnya ketemu stres. ada yang bisa Tuh, di-download. ya kan? Pasti Saya ketemu. Harus waktu itu nyarinya juga memang tentang satu-satu e-commerce sih, banget. 2021 tentang e-commerce agak ini 2021 juga. tentang e-commerce ya. Wah Iya. menarik tuh Bu Rahayu ya. Nanti Mm. kalau mungkin publikasi Anda bisa masukin ke jurnal tadi tuh. Iya. Iya, menarik loh bisa ya kan kalau tembus itu ya setidaknya walaupun bukan Elsevier, bukan Taylor Francis, tapi itu juga jurnalnya terindeks Scopus. Atau jurnalnya Binus deh. Pokoknya intinya kalau ditanyakan, oh, Kak, berarti kalau gitu kan biasanya kalau Anda buka nih jurnal, ada biayanya gitu loh, ada biayanya ya kan. Selama itu Scopus, Anda boleh diskusikan sama dosen, ya kan. Anda tanyain ke dosen, dosen bisa minta funding dari Binus untuk bayarin tuh ke jurnal, bukan Anda. Dan juga bukan dosen, ya kan. Yang penting Scopus dan itu benar-benar bukan predator. Yang jelek, yang ngerinya itu adalah predator. Kalau itu predator ngeri, ya kan. Ya itu tadi sih. Lalu kemudian ada yang tadi awal-awal saya cerita proceeding conference. Ya kan ini tentang conference. Kalau Anda ikut conference. Nah, conference itu juga ada yang terindeks Scopus, ada yang cuma conference doang. Ya. Kalau conference yang terindeks Scopus ataupun conference-nya diadakan oleh BINUS. Ya, BINUS itu ngadain itu ada yang nama ICIMTEK sama ICOBAR itu sudah setiap tahun. Ya, lalu kemudian yang lain-lainnya ICCED apa semuanya Anda boleh tanya ke dosen pembimbing. Sebagai saya salah satu dosen di jurusan, saya juga kerap memberikan informasi itu ke dosen-dosen semuanya sih sebenarnya ya. Jadi untuk memotivasi mahasiswa itu untuk supaya kalau memang Anda pengen punya pengalaman menghadiri conference, that's fine. Kita ada beberapa mahasiswa itu yang willingness sampai harus terbang ke Kuala Lumpur ya. Memang kalau biaya transportasinya ya ditanggung sendiri sama mahasiswanya lah ya. Tapi biaya publikasinya ditanggung oleh BINUS karena memang Scopus menarik gitu loh ya kenapa tidak ya jadi buat rekan-rekan nih semangat ya tenang aja Anda kalau memang sudah berjuang dengan baik ya tidak bakalan kecewa lah sama hasilnya ya tambah lagi kalau dengan dosen pembimbingnya bantuin juga ya mengarahkan that's fine ya. Ya. Oke ya. Oke, teman-teman.
Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum saya menutup acaranya, izinkan saya membacakan sedikit summary mengenai pemaparan hari ini, yaitu untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan hasil terbaik dan tepat waktu, maka penting untuk kita menjaga motivasi dengan beberapa cara, yaitu pertama, mengolah tim yang baik, mengelola waktu yang baik dengan disiplin dan juga konsisten, kemudian mengelola tugas dengan baik, dan jangan lupa untuk update setiap progres kita ke dosen pembimbing, dan terakhir, jangan lupa untuk mengelola emosi diri. Kemudian dalam menyelesaikan atau mencari novelty dalam riset kita nanti, jangan lupa untuk mengkaitkan dengan poin-poin SDGs dan juga topik-topik tren saat ini seperti AI, social media, e-learning, green marketing, green business, dan lainnya. Kedua, jangan lupa juga untuk mempelajari dengan baik mengenai dua jenis tipe penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Dan juga jangan lupa untuk cross-check kembali jurnal internasional yang telah kita unduh, apakah sudah terdaftar Scopus atau belum. Kemudian, untuk teman-teman yang ingin mempublikasikan papernya ke jurnal atau ke conference, jangan lupa untuk disampaikan ke dosen pembimbing masing-masing. Dan sedikit tips dari saya, untuk teman-teman yang ingin mengunduh jurnal-jurnal internasional dari Scopus, seperti Elsevier dan lain-lainnya, kadang tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Kak Zulfi, kan kadang kita tuh terkendala itu ke lock atau harus beli. Pengalaman saya sendiri, saya bisa akses menggunakan akun BINUS dengan cara kita sign up, terus kemudian login dengan akun BINUS, nanti ada direct link seperti verifikasi, kemudian kita bisa download jurnal tersebut seperti itu. Untuk informasi selanjutnya mungkin boleh akses bisa akses BINUS library-nya untuk tahu cara lebih lanjut. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Semoga pemaparan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk tetap semangat dan terus berusaha menyelesaikan tesis kita masing-masing. Sampai jumpa di acara berikutnya dan selamat melanjutkan aktivitas. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Rahayu dan Ibu Liana atas pemaparan dan sharing hari ini. Terima kasih semuanya. Sehat Terima pagi. kasih Terima kasih, juga terima Mbak Ini. kasih Bu. Terima kasih Bu Liana, terima kasih Terima banyak kasih, ya. Bu. Terima kasih Bu Aina. Ya, terima Terima kasih kasih rekan-rekan. Selamat siang. Iya, makasih banyak semuanya. Saya izin meninggalkan room ya. Thank you. Saya IJM.